Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izaz Ibtisama NIM 43040020024. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tes psikologi. Tes psikologi sangat banyak ragamnya dan sangat luas skornya. Sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai tes tersebut perlu dilakukan klasifikasi. Adapun klasifikasi yang banyak digunakan adalah: pertama, berdasarkan banyaknya tes. A. Tes individual. Maksudnya pada suatu waktu tertentu, tester hanya menghadapi suatu tester. Contohnya adalah tes kepribadian. B. Tes kelompok. Maksudnya pada suatu waktu tertentu, tester menghadapi sekelompok tester. Contohnya, yang kedua adalah berdasarkan cara menyelesaikannya. A. Tes verbal. Maksudnya, tes di dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut harus menggunakan kata-kata. Misalnya, memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan. Contoh tesnya, subtes informasi pada tes WAIS. B. Tes nonverbal. Tes ini juga sering disebut performance test. Maksudnya adalah tester tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa, melainkan dengan melakukan sesuatu. Contohnya adalah subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambaran pada tes WAIS. Yang ketiga adalah berdasarkan cara menilai tes. A. Tes alternatif. Penilaian pada tes ini berdasarkan atas benar salah. Jadinya hanya ada dua alternatif, benar atau salah. B. Tes gradual. Pada tes ini penilaian bersifat gradual. Jadi ada beberapa tingkatan. Misalnya diberi nilai 5, 4, 3, 2, 1. Yang keempat adalah berdasarkan fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing. A. Tes perhatian. B. Tes fantasi. C. Tes ingatan, dan D. Tes kemampuan. Yang kelima adalah berdasarkan tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan. A adalah speed test, maksudnya yang diutamakan dalam tes ini yaitu kecepatan dan ketetapan kerja. Contohnya adalah tes cepat dan teliti. B adalah power test, maksudnya tipe tes yang mengutamakan kemampuan, bukan kecepatan atau ketetapan. Contohnya adalah tes kepribadian. Yang keenam adalah berdasarkan materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. A. Proyeksi tes. Tes ini disusun dasar penggunaan mekanisme proyeksi. Contohnya adalah TAT dan CAT. B. Non-proyektif tes, yaitu tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi itu. Yang ketujuh adalah berdasarkan atas bentuknya. A. Tes benar salah. B. Tes pilihan ganda. C. Tes isian. D. Tes pencarian pasangan. E. Tes penyempurnaan. F. Tes pengatur objek. G. Tes deret angka. Dan H. Tes rancangan balok. Adapun yang kedelapan adalah berdasarkan atas penciptanya. A. Tes Reschet. B. Binet-Simon. C. Tes Keapelin. D. Tes Weseler. E. Tes Raven. Yang kesembilan adalah berdasarkan aspek yang diukur. A. Tes kecerdasan. B. Tes bakat. C. Tes kepribadian, dan D. Tes minat. Klasifikasi tes yang diuraikan di atas secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam tes integrasi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Yang pertama adalah tes integrasi. Tes yang menggunakan integrasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memikirkan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat dibedakan kepadanya. Dan tes integrasi sering kali diikatkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Yang kedua adalah tes bakat atau sering disebut pula sebagai tes bakat khusus.
mencoba untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Yang ketiga adalah tes kepribadian, mencoba untuk mengungkapkan bahasa ciri kepribadian tertentu, penyesuaian sosial dan sebagian yang terkait dengan kepribadiannya. Dan yang keempat adalah tes minat. Tes minat mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.